Pada kesempatan hari pekan keempat ini, insyaallah kajian subuh bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Umar Faruk Al-Sirafah dengan pembahasan sirah nabawiyah dengan subtema perang Mu'tah. Marilah sama-sama kita awali kajian subuh ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita simak kajian ini pada guru kami persilakan. Baiklah, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين نبينا وسيدنا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Para hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang selalu Allah limpahkan kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, juga nikmat hidayah dan taufik, sehingga pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah terima salat subuh kita dan Allah terima seluruh amal ibadah kita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau, dan semoga kita selalu istiqamah untuk mengikuti ajaran-ajaran beliau hingga akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, melanjutkan kajian sirah nabawiyah yang dimana pada pertemuan terakhir kita sudah selesai membahas perang Khaybar, dan hari ini kita akan membahas perang berikutnya, yaitu perang Mu'tah yang juga terjadi pada tahun 8 Hijriah, ya, lebih tepatnya di bulan Jumadal Ula. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula. Kalau perang Khaybar terjadi pada awal, ya, dari tahun 8 Hijriah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Mu'tah itu adalah sebuah daerah yang letaknya sekarang di Yordania, yang jaraknya kurang lebih 1100 km dari kota Madinah di arah utara. Dan dalam perang Mu'tah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ikut berangkat, tapi Rasulullah mengutus pasukannya. Nah, pasukan Rasulullah itu ada dua. Ada yang disebut dengan ghazwah. Kalau ghazwah adalah pasukan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah. Ada juga sariyah atau jamaknya saraya, pasukan yang tidak dipimpin langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perang Mu'tah ini disebut dengan ghazwah walaupun Rasulullah tidak ikut di dalamnya, karena besarnya jumlah pasukan yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya sariyah atau saraya itu tidak terdiri dari banyak orang, hanya beberapa orang atau puluhan orang, ya, untuk melaksanakan misi khusus. Namun
kali ini yang diutus oleh Rasulullah jumlahnya cukup banyak, yaitu 3.000 orang untuk berangkat. Tapi Rasulullah tidak termasuk di dalamnya. Dan 3.000 orang di saat itu, hadirin yang dimuliakan Allah, itu jumlahnya sudah lebih dari setengah penduduk Madinah. Ya, setengah dari jumlah keseluruhan kaum muslimin. Karena tahun 8 Hijriah masih tergolong awal-awal masa Islam. Ya, belum banyak sahabat yang atau belum banyak orang yang masuk ke dalam ajaran agama Islam. Nantilah tahun ke-9 Hijriah ketika Amul Wufud, ketika tahun di mana kabilah-kabilah Arab mengirim utusannya untuk berbaiat kepada Rasulullah untuk masuk Islam, barulah umat Islam semakin banyak. Ya, tapi sebelum tahun 9 Hijriah jumlah umat Islam masih sedikit. Jadi jumlah 3.000 itu sudah banyak. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi laula an asyqa 'ala al-mu'minin ma qa'adtu khalfa sariyatin taghzu fi sabilillah." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, maksudnya demi Allah, seandainya saya tidak memberatkan kaum mukminin, maka saya tidak akan duduk di belakang, tidak berangkat bersama pasukan. Tapi nyatanya ada perang-perang yang dimana beliau tidak ikut. Kenapa? Walakin la ajidu sa'atan fa'ahmiluhum wa la yajiduna sa'atan fayattabi'unani. Tapi terkadang aku tidak punya kemampuan untuk membawa mereka semua, sedangkan mereka tidak punya juga kemampuan untuk mengikuti aku. Namanya perang itu kan butuh modal, Pak. Ya, terkadang Rasulullah tidak punya modal, tidak punya kemampuan untuk membawa seluruh sahabat. Dan mereka, para sahabat juga terkadang tidak punya kemampuan untuk mengikuti Rasulullah. Sedangkan mereka, wala tatibu anfusuhum an yaq'udu ba'di. Sedangkan para sahabat itu, kalau Rasulullah sudah berangkat perang, mereka tidak nyaman kalau duduk di Madinah. Ya, kenapa? Kok bisa pemimpinnya berangkat perang, tapi anak buahnya di Madinah? Tapi mereka tidak punya kemampuan, tidak punya modal. Maka ada masa-masa di mana Rasulullah berangkat dan memimpin peperangan secara langsung. Ada masa-masa di mana Rasulullah mengutus pasukan. Dan Rasulullah tinggal di Madinah. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan pada saat itu banyak dari sahabat senior yang memang tidak berangkat karena memang tidak diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah, Amir ibn al-Jarrah. Ini sahabat-sahabat senior, mereka tidak berangkat, tinggal di Madinah bersama Rasulullah. Lalu yang berangkat siapa? Sahabat-sahabat yang lebih muda, seperti Ibnu Umar, lalu Anas bin Malik. Ya, ini kan sahabat-sahabat yang usianya belasan atau 20-an tahun. Kalau saat ini masih belasan tahun. Ya, ada juga Abu Qatadah, ada juga Khalid ibn Walid yang pada saat itu baru 3 bulan masuk Islam. Khalid ibn Walid. Ya, dan pemimpin mereka ada 3. Yang pertama Zaid bin Harithah, dan yang kedua Ja'far bin Abi Thalib, dan yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Ya. Abdullah bin Rawahah. Jadi ada 3 pemimpin, dan ini tidak biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasanya Rasulullah mengirim pasukan itu dengan satu pemimpin saja. Tapi Rasulullah kali ini mengutus 3 pemimpin, walaupun 3 pemimpin ini secara bergantian, tidak di satu waktu yang sama. Ya, jadi Rasulullah mengatakan pemimpin kalian adalah Zaid bin Harithah. Kalau Zaid terbunuh, maka Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ja'far terbunuh, maka Abdullah bin Rawahah. Ya, ini tentunya prediksi dari Rasulullah, karena tentara yang mereka hadapi adalah tentara Romawi yang kemungkinan jumlahnya akan sangat banyak. Maka Rasulullah menunjuk tiga pemimpin.
Hadirin yang dimuliakan Allah, tadi perang ini terjadi pada tahun 8 Hijriah. Kenapa perang ini bisa terjadi? Ada sebabnya. Sebabnya kalau kita mundur flashback ya sedikit, di masa-masa Rasulullah mengirimkan utusan membawa surat mengajak para raja untuk masuk Islam. Ada salah satu utusan Rasulullah yang bernama Al-Harith bin Umair Al-Asadi atau Al-Asdi, membawa surat ya kepada Raja Busra, yang dimana Busra pada saat itu dihuni oleh orang-orang Arab tetapi berada di bawah kekuasaan Romawi. Ya. Nah, sahabat Rasulullah ini yang membawa surat Rasulullah, Al-Harith bin Umair Al-Asdi, di tengah jalan dihadang oleh Syarahbil bin Amr Al-Ghassani dari Ghassan, ya, orang Arab dari utara, yang dimana dia adalah pemimpin di daerah Al-Balqa, dan Al-Balqa juga yang sekarang ada di Syam semua, itu di Yordania sekarang. Ya, Al-Balqa itu di bawah kepemimpinan Romawi juga, masih bagian wilayah dari Romawi. Nah, dan Syarahbil bin Amr Al-Ghassani ini menjadi pemimpin di Balqa atas perintah Heraklius. Ya. Tadi sahabat Rasulullah yang membawa surat dihadang oleh orang ini, Syarahbil bin Amr Al-Ghassani, lalu diikat, lalu dibunuh. Maka sampailah hal tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembunuhan utusan dari zaman dulu sampai sekarang adalah hal yang tidak bisa diterima. Ya, utusan itu harus dimuliakan dan harus dihormati, walaupun dalam keadaan perang sekalipun. Ya, seperti sekarang misalkan terjadi perang antara Amerika dengan mana? Venezuela atau dengan apa? Seandainya terjadi negosiasi, begitu ya, sehingga ada utusan Venezuela dikirim ke Amerika atau utusan Amerika dikirim ke Venezuela untuk melakukan negosiasi, mereka kan nggak boleh dibunuh, Pak. Kalau dibunuh ya berarti pengkhianatan, akan semakin memicu api peperangan lebih hebat lagi. Ya, bahkan dalam konteks Israel dengan Palestina, dengan Gaza, dengan pihak Hamas, itu kan terjadi negosiasi-negosiasi kan, di mana ada pihak Hamas yang diutus, pihak Israel diutus dan segala macam, menyerahkan tawanan, tukar tawanan, itu kelihatan pejuang-pejuang Hamas. Itu kan utusan, dalam momen tertentu mereka tidak boleh diserang, tidak boleh dibunuh. Nah, ini utusan Rasulullah membawa surat tapi dibunuh. Ini merupakan pengkhianatan. Maka ketika Rasulullah punya kesempatan, beliau mengirimkan pasukan. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari Rasulullah berkata, dari Abdullah bin Umar, ammara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Mu'tah Zaid bin Harithah. Rasulullah menjadikan Zaid bin Harithah sebagai pemimpin pasukan dalam perang Mu'tah. Ya, fa in qutila Zaidun fa Ja'far. Kalau Zaid terbunuh, maka Ja'far pemimpinnya. Wa in qutila Ja'far fa Abdullah ibn Rawahah. Kalau Ja'far bin Abi Talib terbunuh, maka pemimpinnya Abdullah bin Rawahah Al-Ansari. Nah, ternyata keputusan Rasulullah mengangkat Zaid sebagai pemimpin ini tidak langsung diterima oleh sahabat. Ada sebagian sahabat yang protes kepada Rasulullah. Di antaranya siapa? Di antaranya Ja'far sendiri. Ja'far bin Abi Talib. Kita tahu Ja'far bin Abi Talib ini sepupunya Rasulullah, ya, karena anaknya Abu Talib. Abu Talib kan pamannya Rasulullah, yang cukup lama berpisah dengan Rasulullah. Karena Ja'far bin Abi Talib kan hijrah ke Habasyah tahun ke-5 kenabian. Berdakwah di sana, diterima di sana, beliaunya berdakwah di sana sampai nanti akhirnya Raja Najasyi itu di Habasyah masuk Islam. Itu diantaranya karena dakwahnya Ja'far bin Abi Talib, dan banyak Islam nanti di sana. Tahun ke-8 ya,
tahun ke-8 Hijrah atau tahun ke-7 atau ke-8 Hijrah setelah perang Khaybar. Perang Khaybar itu tahun berapa? 7 ya. 7 ya. Tahun 7 berarti setelah perang Khaybar itu kan Rasulullah mengirimkan surat kepada Najasyi agar mereka dipulangkan ke Madinah. Maka Raja Najasyi menyiapkan kapal untuk memulangkan mereka. Ketika Ja'far bin Abi Thalib sampai ke Madinah, maka Rasulullah berkata, "La adri bi ayyihima asarru." Saya tidak tahu dengan hal apa saya senang, dengan kemenangan atas Khaybar atau dengan datangnya Ja'far. Ya, karena sudah berpisah dari Rasulullah dari tahun 5 kenabian sampai 7 Hijrah. Ya, 5 kenabian sampai Hijrah itu Hijrah kan 13, berarti 8 tambah 7 15 tahun. Rasulullah berpisah dengan Ja'far. Maka beliau sangat senang. Tidak lama Ja'far datang ke Madinah, langsung diutus untuk berperang dalam perang Mu'tah ini. Ya, artinya orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Bahkan Ja'far itu mendapatkan pujian ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Rasulullah berkata, "Ya Ja'far, asbahta khalqi wa khuluqi." Ya, wahai Ja'far, engkau itu fisikku dan akhlakku. Jadi Ja'far itu secara fisik mirip dengan Rasulullah, secara akhlak juga mirip dengan Rasulullah. Tapi pada saat itu Ja'far ya datang tanda kutip protes dengan Rasulullah. Apa kata Ja'far? Ya, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma kuntu arhabu an tasta'mila alaihi Zaidan. Wahai Rasulullah, saya ini khawatir kalau engkau menjadikan Zaid sebagai pemimpin pasukan. Dalam riwayat lain, ma kuntu arghabu, saya ini tidak punya motivasi, tidak semangat kalau engkau jadikan Zaid sebagai pemimpin. Ini manusiawi. Ini bukan artinya iri atau dengki, tapi melihat maslahat gitu ya. Tentu Ja'far pasti punya pertimbangan. Ini perang besar akan melawan Romawi. Ya, Rasulullah sudah memperkirakan karena tadi sebabnya adalah siapa? Syurahbil bin Amr al-Ghassani membunuh gitu kan. Nah, dia memang orang Arab tapi kan di bawah kekuasaan Romawi. Kalau Rasulullah mengirim pasukan untuk menyerang pasukan dia, pasti Heraklius tidak akan tinggal diam. Ya, pasti akan terjadi pertempuran besar. Maka Ja'far punya pertimbangan, kayaknya Zaid ini belum cocok untuk menjadi pemimpin. Ya, tapi kata Rasulullah apa? Imdi fa innaka la tadri ayyu dzalika khair. Berangkatlah sudah. Engkau tidak tahu mana yang lebih baik. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, bukan hanya Ja'far yang tidak setuju, sebagian sahabat juga tidak setuju, wabil khusus sahabat-sahabat yang ya senior ya. Ya, salah satu alasannya adalah karena Zaid itu mantan budak. Jadi Zaid bin Harithah kan, anaknya dari Harithah, dan Harithah itu dulu budak. Awalnya orang merdeka, lalu terjadi peperangan, lalu ditawan, jadikan budak, diperjualbelikan di zaman itu. Lalu Harithah ini dibeli atau Zaid bin Harithah ini dibeli oleh Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini siapa? Keponakannya Khadijah. Karena Hakim bin Hizam bin Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid, Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Jadi Hakim bin Hizam ini keponakannya Khadijah. Lalu Hakim bin Hizam menghadiahkan Zaid bin Harithah ini kepada bibinya, kepada Khadijah. Khadijah menikah dengan Rasulullah, Rasulullah minta Zaid itu dari Khadijah, dari istrinya. Dan Rasulullah sangat sayang dengan Zaid. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah tidak punya anak laki-laki. Anak laki-laki sudah meninggal semua. Ya, anak laki-laki Rasulullah sudah meninggal. Maka sampai ada sempat populer Zaid bin Muhammad. Padahal bukan ayahnya, sampai Allah larang. Ud'uuhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah anak dengan nama ayahnya. Jadi kalaupun kita mengadopsi anak, nggak boleh anak itu dinisbatkan kepada kita. Harus dinisbatkan kepada ayah aslinya. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, tentunya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Zaid sebagai pemimpin, itu bukan tanpa pertimbangan.
Ya, bukan hanya sekedar apa namanya, bahasa sekarangnya apa, nepotisme gitu ya. Ini orang yang sangat saya cintai, udahlah dia jadi pemimpin. Ya, bukan seperti itu Rasulullah. Rasulullah itu ketika memutuskan sesuatu pasti menimbang maslahat, apalagi ini perjuangan jihad. Ya, bukan sekedar jabatan duniawi, tapi ini jihad fi sabilillah. Kenapa Rasulullah memilih Zaid sebagai pemimpin? Karena Zaid itu setidaknya sebelumnya sudah pernah 5 kali menjadi pemimpin Sariyah. Sariyah tadi kan pasukan yang tanpa Rasulullah. Sudah 5 kali, Pak. Artinya sudah cukup pengalaman. Ya, memimpin Sariyah zaman itu kan tidak mudah. Karena di tengah jalan pasti harus ada apa namanya, akan ada banyak ijtihad yang dia lakukan. Inisiatif yang dia lakukan. Zaman dulu kan komunikasi tidak seperti zaman sekarang, Pak. Kalau zaman sekarang pasukan berangkat, komandannya ada di tempat duduknya, dia mau melakukan apa bisa konsultasi sama komandannya. Ada WhatsApp, ada SMS, ada alat yang begitu canggih. Kalau dulu kan enggak, berangkat sudah, mereka nggak tahu apa-apa. Pemimpin di tempat duduknya nggak tahu apa-apa. Pasti di jalan ada rintangan, ada halangan. Ya, pemimpin pasukan itulah harus punya inisiatif, punya sikap, punya keputusan, punya keberanian untuk mengambil keputusan. Nah, Zaid sudah 5 kali menjadi pemimpin Sariyah. Dan diantaranya Zaid pernah memimpin Sariyah ke arah utara. Ya, Mu'tah ini kan utaranya Madinah. Jadi dia sudah punya pengalaman bagaimana menelusuri arah utara. Ya, jadi bukan sekedar apa, nepotisme. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, nanti Zaid akan punya anak, lalu namanya Usamah bin Zaid. Dan Usamah juga pernah diangkat oleh Rasulullah menjadi apa namanya, pemimpin pasukan perang. Lalu para sahabat tidak setuju. Ya, maka Rasulullah berkata pada saat itu, "Antat'anu fi imaratihi faqad kuntum tat'anuna fi imarati abihi." Gitu ya. Dulu kalian sekarang ya tidak setuju dengan kepemimpinan anaknya Usamah. Dan dulu kalian juga pernah tidak setuju dengan kepemimpinan ayahnya Zaid, yaitu ketika perang Mu'tah ini. Ya. Wa aimullah wa in kana la khaliqan lil imarah. Demi Allah, sesungguhnya dia ini Usamah atau dia ini Zaid itu memang born to be pemimpin. Khaliqan itu artinya diciptakan untuk menjadi, gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya born to be. Demi Allah, kata Rasulullah, Zaid ini memang ya apa namanya, ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Wa in kana lamin ahabbin nasi ilayya wa inna hadza lamin ahabbin nasi ilayya ba'dahu. Ya, walaupun memang dia adalah orang yang paling aku cintai. Dan ini anak ini juga orang yang paling aku cintai setelah ayahnya. Ya, tapi bukan itu maksudnya, Rasulullah menegaskan bukan itu alasannya, tapi memang karena dia layak untuk menjadi pemimpin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada saat itu Khalid bin Walid ada dalam pasukan, tapi beliau tidak diangkat oleh Rasulullah menjadi pemimpin. Kenapa? Karena baru masuk Islam, baru 3 bulan. Ya, bisa dibayangkan kalau tiba-tiba Khalid ya diperintahkan untuk menjadi pemimpin, ya pasti mungkin para sahabat juga akan protes. Ya, masih banyak sahabat senior yang lain. Ini kan orang baru masuk Islam. Wong Zaid saja yang pengalaman masih diprotes, apalagi kalau tiba-tiba ya Rasulullah mengangkat Khalid. Ya, tapi Rasulullah ya sudah punya perasaan bahwa kalau seandainya 3 orang ini terbunuh, mati syahid, ya pastilah para sahabat di tengah medan perang itu juga akan menunjuk Khalid, dan memang akan terjadi nantinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada saat sebelum berangkat peperangan, maka Abdullah bin Rawahah, ya, yang pemimpin yang ketiga, itu menangis. Para sahabat bertanya, "Ma yubkika ya bin Rawahah?" Apa yang membuatmu menangis wahai Abdullah bin Rawahah? Maka Abdullah bin Rawahah berkata, "Ama wallahi ma bi hubbud dunya wala sababatun bikum." Demi Allah, bukan karena cinta terhadap dunia dan bukan karena sedih meninggalkan kalian.
Ya, ini kan ingin diutus perang melawan pasukan yang kuat, Pak. Lalu Abdullah bin Rawahah menangis, gitu ya. Maka para sahabat bertanya dong, kenapa engkau menangis? Abdullah bin Rawahah menegaskan, saya ini menangis bukan karena cinta dengan dunia, bukan karena saya takut mati, bukan karena saya deg-degan gitu ya, akan berangkat diutus oleh Rasulullah melawan mereka, dan juga bukan karena sedih meninggalkan kalian. Walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u ayatan min kitabillahi azza wa jalla. Tapi saya menangis karena saya pernah mendengar Rasulullah membaca ayat Al-Quran yadhkuru fiha an-nar, yang menyebutkan neraka. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Surat apa itu? Shad. Atau surat apa? Maryam, surat Maryam itu ya. Surat Maryam, yang artinya wa in minkum illa wariduha, setiap kalian pasti akan melewati neraka jahanam. Kana dzalika kana ala rabbika hatman maqdiyya, itu atas Tuhanmu itu sesuatu yang sudah ditentukan. Lalu beliau melanjutkan, falastu adri kaifa li bisadri ba'dal wurud, saya tidak tahu bagaimana nasibku ketika menyeberangi neraka jahanam tersebut. Maka para sahabat berkata pada saat itu, sahibakumullah wa dafa'a ankum, semoga Allah menyertai kalian dan menolong kalian, membela kalian. Wa raddakum ilaina salihin, dan semoga Allah mengembalikan kalian kepada kami dalam keadaan baik. Itu doa para sahabat kepada Abdullah bin Rawahah dan kepada para pasukan yang akan berangkat. Ya, semoga Allah mengembalikan kalian wahai pasukan kepada kami dalam keadaan baik. Semoga kamu pulang dengan selamat lah bahasa kita. Maka kata Abdullah bin Rawahah, dia melantunkan syairnya, lakinnani as'alur rahmana maghfiratan wa darbatan zata faz'in takzifu zubada. Ya, justru saya berharap dari Allah yang Maha Pengasih ampunan, satu. Yang kedua, ya, pukulan dahsyat yang bisa merobek dada. Artinya apa? Kalau kalian doakan saya pulang, justru saya nggak mau pulang. Saya berharap saya di medan pertempuran mati syahid. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, ya, begitulah kerinduan para sahabat terhadap mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya berpesan kepada mereka, intaliqu bismillah, berangkatlah kalian dengan nama Allah, wa billah, ya, dengan disertai oleh Allah, wa ala millati Rasulillah, dengan agamanya Rasulullah. Lalu Rasulullah berpesan, wala taqtulu syaikhan faniyan, di medan perang kalian tidak boleh membunuh orang tua renta, wala tiflan wala saghiran wala imra'atan, jangan kalian bunuh anak kecil, ya, anak tifl, yang masih bayi, atau saghiran, atau anak kecil, dan juga jangan kalian bunuh wanita, wala taghlu, jangan kalian berkhianat, atau jangan kalian ambil ghanimah sebelum dikumpulkan dan dibagikan, wa dhammu ghanaimakum, dan kumpulkanlah ghanimah kalian, wa aslihu wa ahsinu, ya, perbaikilah diri kalian dan berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang beriman. Ini pesan Rasulullah kepada para sahabat sebelum berangkat perang. Jadi sampai dalam peperangan pun Rasulullah memerintahkan mereka untuk tidak berbuat semena-mena. Ya, karena begitulah peperangan dalam Islam. Peperangan dalam Islam tujuannya bukan untuk menyakiti, bukan untuk menyiksa, bukan untuk menunjukkan siapa yang kuat, tapi tujuannya yang pertama adalah untuk membela diri atas kezaliman, yang kedua untuk menegakkan keadilan. Kenapa? Untuk menegakkan keadilan karena memang di dunia ini ada orang-orang zalim yang dimana kejahatannya tidak bisa dicegah dan tidak bisa dihentikan kecuali dengan perang. Maka dalam Islam ada peperangan.
Gitu ya. Jadi perang dalam Islam itu bukan untuk menjarah, bukan untuk menjajah. Kalau masalah sudah sering saya sampaikan hal ini, supaya kita tidak termakan dengan tuduhan-tuduhan orang-orang Barat, orang-orang Orientalis, bahwa Islam agama teroris, mengajarkan peperangan. Tidak. Perang dalam Islam itu untuk membela diri atau untuk menegakkan keadilan ketika ada orang zalim yang kejahatannya tidak bisa dicegah kecuali dengan cara mengangkat senjata. Hanya saja sekarang umat Islam dalam keadaan lemah, Pak. Seandaikan nih, Pak, kita punya kekuatan, kita ingin nggak mengangkat senjata melawan Netanyahu? Ingin kan? Tapi tujuannya apa? Apakah sekedar ingin menunjukkan kekuatan, menjarah? Bukan, tapi untuk menegakkan keadilan. Nah, begitulah umat Islam kalau mengangkat senjata. Ya, berbeda dengan Barat. Sekarang Amerika sedang di atas angin, Pak, dan Israel. Ya, nggak ada yang mampu. Sampai sekarang belum ada yang mampu untuk menghentikan. Ya kan? Sampai PBB saja sudah mengeluarkan pernyataan bahwa apa yang dilakukan Israel di Gaza itu adalah kejahatan manusia. Tapi tetap PBB tidak bisa menghentikan. Bahkan hakim internasional itu kan dipersulit urusannya di Inggris. Ya, karena lobby-lobby Yahudi. Amerika dengan semena-mena datang ke mana? Venezuela kemarin. Venezuela kan? Ya, dengan segala tuduhan yang dibuat-buat untuk mengambil minyaknya intinya. Sekarang sudah berapa kilang minyak punya Venezuela dikuasai Israel. Sekarang dia mau mencaplok Greenland. Ya kan, dengan alasan Rusia, Cina dan seterusnya. Ya. Jadi perang yang mereka lakukan untuk menjarah, menjajah. Kalau kita umat Islam untuk menegakkan keadilan. Kalaupun kita menang, umat Islam sepanjang sejarah itu tidak menikmati hasil ya, sumber daya apa segala macam sendirian, tapi disebar untuk kemakmuran dan maslahat orang banyak. Bukan untuk kepentingan segelintir orang. Ya, maka maksud saya kita ini sebagai muslim jangan sampai menjadi eurosentris, Pak. Eurosentris itu melihat Eropa, melihat Barat itu segala-galanya, sehingga yang menganggap semua yang dibawa oleh Barat itu sebagai patokan kebenaran. Ya, banyak orang Islam sekarang melihat tentara Amerika, tentara Eropa, tentara Israel sebagai pahlawan. Tapi ketika umat Islam menyeru untuk melawan mereka, dianggap teroris. Tidak boleh kita seperti itu. Mana wala dan barok kita? Kita ini harus punya wala dan barok. Wala itu adalah kepada siapa kita berpihak. Barok itu dari siapa kita berlepas diri. Gitu ya. Inilah pengaruh buruk dari nonton film-film itu. Karena kita kebanyakan nonton film-film, digambarkan di film-film itu apa namanya, pahlawan itu adalah Barat dan teroris adalah Islam, gitu ya. Secara tidak sadar akhirnya apa, kita punya sikap ya, ketika melihat tentara Barat kita anggap sebagai pahlawan yang menegakkan keadilan. Lalu ketika melihat orang dengan sorban lalu berteriak Allahu Akbar, kita bilang teroris. Padahal selama ini yang ditindas umat Islam yang menjajah Barat, gitu ya. Dan wala bara itu bagian yang penting dalam akidah. Kalau kita belajar akidah ada bab namanya al-wala wal bara. Al-wala kata wali. Wali adalah kepada siapa kita memberi cinta kita, memberi keberpihakan kita. Gitu ya. Dan kepada siapa kita, dari siapa kita harus berlepas diri. Sangat, bagi saya sangat tidak masuk akal dan sangat tidak berperi kemanusiaan ketika ada seorang muslim kok membela tentara IDF. Dan banyak sekarang umat Islam yang berupaya untuk memberi segala macam uzur terhadap apa namanya, kebiadaban tentara Israel dan Amerika. Ketika mereka mengetahui Israel melakukan ini dan itu, mereka bilang alasannya pasti ini itulah. Ya, mereka cari-cari uzur. Giliran umat Islam sedikit saja membela diri, langsung mereka tuduh macam-macam. Mana wala baroknya? Ya, ini harus menjadi renungan bagi kita semua. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, dan kita harus yakini suatu saat nanti Allah akan mengembalikan kejayaan bagi umat Islam, sehingga negeri, bumi ini, keadilan di bumi akan menjadi tegak kembali. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, juga dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, berpesan kepada mereka, uzu bismillah fi sabilillah, qatilu man kafara billah.
Ya, berangkatlah kalian, berperanglah kalian dengan nama Allah di jalan Allah. Perangilah orang-orang yang kafir terhadap Allah. Yang kafir maksudnya yang kafir yang memerangi begitu ya. Uzu wala taghullu. Peranglah dan jangan kalian melakukan ghulul. Ya, wala taghullu, jangan melakukan ghulul, yaitu jangan mengambil ghanimah sebelum dikumpulkan dan dibagikan. Wala taghdaru, jangan kalian berkhianat. Wala tumathilu, jangan kalian ya cacah-cacah mayat musuh itu. Jangan kalian mutilasi mayat musuh itu. Wala taqtulu walidan, jangan kalian bunuh anak-anak. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi khisalin. Ya. Kalau engkau bertemu dengan musuh dari kalangan musyrikin, maka ajak mereka kepada salah satu dari 3 perkara. Ya, masuk Islam, ya, atau berpindah dari tempat mereka ke tempat al-muhajirin, ya, dan juga tidak memerangi kaum muslimin. Ya, kalau mereka tidak mau menerima 3 hal itu, salah satu dari 3 hal itu, ya, maka baru boleh diperangi. Itu tentu adab yang sangat mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, singkat cerita berangkatlah mereka dari Madinah menuju Mu'tah yang jaraknya 1100 km, dan ini terjadi pada musim panas. Ya, 1100 kilo dari mana, Pak? Surabaya berapa? Surabaya 800, 1000. Hah? Ya, sampai Surabaya sana dikit ya, Banyuwangi. Iya, 1100. Dan itu dalam ketika musim panas, artinya tidak mudah perjalanan mereka. Kita kalau umroh saja musim panas itu kan beda Pak rasanya dengan umroh musim dingin kan. Umroh musim panas itu kerasa capeknya. Padahal kita jalan cuma tawaf aja mah, paling ke masjid, hotel ke masjid. Udah kerasa capeknya. Apalagi ini berangkat berperang, membawa logistik. Berangkat berperang itu kan nggak tangan kosong, Pak. Logistik itu kan kita bawa semua sekaligus. Ya, pasti berat. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika mereka sampai di sebuah daerah namanya Ma'an, ya, sampai kabar kepada mereka bahwa pasukan yang disiapkan oleh Ghassan itu 100.000, dan pasukan yang disiapkan oleh Heraklius 100.000, jadi jumlahnya 200.000, sedangkan jumlah mereka 3.000 ke 200.000 itu 1 banding berapa? 60 lebih ya, ya kan? 60 kali 3 kan 80. Kalau kali 210 kan banding 70, 67 kali ya, 1 banding 67 Pak. Nggak mungkin secara hitungan matematika 1 orang lawan 67 itu nggak mungkin. 1 lawan 3 aja udah susah, 1 lawan 5 itu udah susah. Mau dia jago bela diri kayak apa juga, kalau 1 lawan 10 orang lah udah nggak bisa. 1 lawan 67, yang dilawan itu bukan orang awam Pak, tentara, pasukan perang. 1 lawan 67. Maka mereka itu berdiam di Ma'an, tidak melanjutkan pelajaran, berdiskusi 2 malam. Gitu ya. Mereka berkata, "Naktubu ila Rasulillah, nukhbiruhu bi'adadi aduwina, wa fa imma an yubiddana birrijal, wa imma an ya'murana bi amrihi fanamdilahu." Bagaimana kalau kita tulis surat kepada Rasulullah? Kita kabarkan kepada beliau tentang jumlah tentara musuh kita. Semoga Rasulullah mengirimkan bantuan untuk kita atau memerintahkan kita kepada satu hal lalu kita laksanakan. Ya, kita butuh bimbingan Rasulullah saat ini. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka pada saat itu Abdullah bin Rawahah berkata, memberi motivasi Abdullah bin Rawahah, karena kalau mengirim surat kelamaan Pak. Ya kan, dari Ma'an ke Madinah itu kurang lebih 1 minggu perjalanan. Ya kan, surat kan nggak kayak sekarang SMS tinggal telepon apa. Surat terus dikirim kan, perjalanan 1 minggu ke Madinah, nanti balasannya 1 minggu lagi, 2 minggu, kelamaan, musuh udah keburu dekat.
Ya kan? Akhirnya Abdullah bin Rawahah ya memotivasi para sahabat pada saat itu. Fashajja'an nasa Abdullah bin Rawahah wa qala ya qaum, wahai kaum, wallahi innal lati takrahuna lillati kharajtum tatlubun lallati kharajtum tatlubun asy-syahadah. Wahai manusia, sesungguhnya yang kalian tidak suka itu adalah yang kalian keluar untuk mencarinya, yaitu mati syahid. Wa ma nuqatilun nasa bi'adadin wala quwwatin wala kathrah. Kita ini memerangi orang-orang kafir bukan karena jumlah, bukan karena kekuatan, bukan karena banyak-banyakan. Ma nuqatilu illa bihadzal din alladzi akramana Allahu bihi. Kita tidak berperang kecuali untuk menegakkan agama ini yang dimana Allah telah memuliakan kita dengannya. Fantaliqu, maka berangkatlah. Ya, fa innama hiya ihdal husnayain. Karena kita ini di depan kita hanya akan mendapatkan dua kebaikan. Imma zuhurun wa imma syahada. Kalau enggak menang ya mati syahid. Kelamaan kalau harus nunggu surat dari Rasulullah. Harus ngirim surat dari Rasulullah dan nunggu balasan dari Rasulullah. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka para sahabat pasukan pada saat itu berkata, qad wallahi sadaqa Ibnu Rawahah. Demi Allah Ibnu Rawahah telah benar. Ya, famadhan nas. Maka pasukan pun berangkat ya menuju Mu'tah. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentunya jumlah 200.000 itu prediksi, Pak. Ya, tidak pasti jumlahnya berapa, yang jelas jumlah yang sangat banyak. Kalau kita lihat pendapat para ulama, ya para ahli sejarah tentang jumlah pasukan Romawi, ada yang mengatakan 200.000 lebih. Ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 150.000 perkiraan. Ya kan? Karena mereka ya dengan cara hitungan mereka pada saat itulah. Ya, seperti kita zaman sekarang, Pak. Hitungan-hitungan itu kan nggak selalu tepat. Ya kan? Misalkan perkumpulan di Monas dikatakan didatangi oleh 2 juta, ada yang mengatakan 3 juta. Itu kan perkiraan. Ada yang hitung satu-satu, kan nggak ada kan? Nah, itu kan perkiraan. Ya, begitu juga saat itu ketika perang mungkin nggak ada yang hitung satu-satu. Ya, perkiraannya seperti itu. Tapi intinya mereka jumlah mereka sangat banyak karena Romawi itu peradaban yang sudah umurnya ratusan tahun, sudah lama. Ya, dan kekuasaannya seluruh Eropa itu kekuasaannya. Kurang lebih sampai termasuk Syam itu juga kekuasaannya. Umat Islam masih di Madinah doang kecil. Ya. Jadi wajar kalau dikatakan jumlahnya sampai 200.000. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka ketika singkat cerita mereka bertemulah pasukan ini dan terjadi peperangan dan Zaid terbunuh, mati syahid. Ya. Lalu rayahnya itu diambil oleh Ja'far. Ja'far memegang rayah dengan tangan kanan yang ditebas, putus. Memegang rayah dengan tangan kirinya ditebas. Lalu dia tahan rayah dengan lengannya yang tersisa dan terbunuh juga. Ya, maka Ja'far itu kata Rasulullah setelah peperangan tentunya, saya bermimpi melihat Ja'far di surga dengan 2 sayap. Jadi tangannya diganti oleh Allah dengan sayap ya. Namanya al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung dari amalnya. Tangannya tangannya diputus diganti oleh Allah dengan sayap di surga. Makanya Ibnu Umar kalau bertemu dengan anaknya Ja'far, dia mengatakan ya bena dzil janahaini, wahai anak orang yang punya 2 sayap. Karena Rasulullah mengabarkan tadi apa? Melihat Ja'far di surga dengan sayapnya. Dan tadi Zaid sudah terbunuh, sudah mati syahid, Ja'far sudah mati syahid. Maka rayah diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Ya. Dan Abdullah bin Rawahah ketika maju menunggangi kudanya, dia tiba-tiba merasa sedikit ragu. Ya, merasa ragu. Tapi dia kembali meyakinkan dirinya. Dia melantunkan syairnya. Abdullah bin Rawahah ini jago syair ya. Dia mengatakan aksamti ya nafsu la tanzilannah.
Ya, wahai jiwa, sesungguhnya engkau telah berjanji engkau akan turun ke medan ini. La tanzilanna aw la takrahanna. Ya, baik engkau turun dengan kerelaan ataupun turun dengan keterpaksaan. In ajlaban nasu wa syaddur rannah. Jika manusia berbondong-bondong datang dengan suara peperangan telah bergemuruh, mali araka takrahinal jannah. Ya, mengapa aku melihat engkau wahai jiwaku justru benci terhadap surga? Ini surga sudah depan mata. Jadi dia berusaha untuk motivasi dirinya karena ragu-ragu mau berangkat ini. Ya wajar Pak, depannya 200.000. Gimana caranya? Ya kan? Dia memotivasi dirinya. Ini surga sudah di depan mata. Kenapa engkau sekarang jadi benci surga? Qatalama kunta mutmainnah. Telah lama engkau hidup dalam ketentraman. Hal anta illa nutfatun fi syannah. Padahal engkau tidak lain hanyalah setetes air mani di dalam kantong yang hina. Ya, akhirnya beliau pun maju dan ia terbunuh, mati syahid. Artinya umat Islam pada saat itu tidak punya pemimpin. Baru setelah itu Khalid bin Walid. Tapi sebelum Khalid bin Walid ada sahabat dulu, namanya Thabit bin Akram al-Badri. Ya, Thabit bin Akram al-Badri ini ketika melihat rayah jatuh dari Abdullah bin Rawahah, pemimpin terakhir, dia ambil rayah itu. Ya kan? Lalu berkata kepada pasukan, wahai pasukan, kalian harus memilih pemimpin. Ini kan tidak mudah Pak, di medan peperangan Pak. Medan peperangan, mereka harus ya mengambil keputusan sendiri. Di situ tidak ada Rasulullah, tidak ada Abu Bakar, tidak ada Umar, tidak ada Utsman, tidak ada Ali. Tidak ada Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, tidak ada sahabat-sahabat senior. Ya. Maka para sahabat pada saat itu mengatakan, ya sudah engkau jadi pemimpin. Engkau saja jadi pemimpin. Yang tadi ngambil pedang, namanya Thabit ya bin Akram al-Badri. Lalu Thabit ini menyerahkan rayah ini kepada Khalid bin Walid. Ya kan? Lalu Khalid bin Walid mengatakan, kenapa engkau serahkan rayah ini kepada saya? Engkau kan pernah berperang bersama Rasulullah, engkau ikut perang Badar dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kata Thabit, ya sesungguhnya engkau lebih paham tentang peperangan daripada saya. Ya, sesuai dengan prediksi gitu ya. Rasulullah bahwa Rasulullah tidak menunjuk Khalid sebagai pemimpin, tapi mereka sendiri para sahabat yang menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Khalid bin Walid. Ya, karena memang beliau tidak pernah kalah dalam peperangan. Maka akhirnya Khalid pun maju. Ya, maka Rasulullah dalam hadis yang mengatakan usiba Zaid, thumma usiba Ja'far, thumma usiba Abdullah bin Rawahah. Zaid terbunuh, setelah itu Ja'far terbunuh, setelah itu Abdullah bin Rawahah terbunuh, lalu Khalid mengambil tongkat kepemimpinan tanpa perintah dariku. Maksudnya ini bukan perintah Rasulullah, karena inisiatifnya. Dan rayah ini telah diambil oleh Saifullah, maksudnya Khalid. Sehingga sejak saat itu Khalid dikenal dengan Saifullah. Itu gelar Khalid ya. Semoga Allah memberi pertolongan kepada mereka. Khalid maju dengan begitu dahsyatnya. Sampai dia mengatakan, saya sudah 9 pedang itu patah. Tidak ada yang tersisa kecuali 1 pedang yang terbuat dari Yaman. Ini tidak bisa kita bayangkan betapa dahsyatnya itu Khalid maju. Sampai 9 pedang patah. Ya, Ja'far bin Abi Thalib yang meninggal, itu ketika dicari jasadnya, Abdullah bin Umar menceritakan, kami temukan jasadnya di tumpukan mayat-mayat. Ya. Maka kami dapati lebih dari 90 tusukan. Dan tidak ada satupun tusukan yang berada di belakang, semuanya di depan. Ya, artinya dia maju dan tidak mundur sedikit pun, tidak membelakangi musuh. Ya, 90 Pak, kita ini ketusuk 1 aja di perut udah nggak bisa bergerak nih, 90. Itu Ja'far. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, dan Khalid bin Walid pada malam hari, ini mereka ini perang Pak, tapi malam istirahat. Berpikir, ini tidak mungkin untuk kita maju terus, pasti kalah.
Karena pada saat itu para sahabat yang meninggal jumlahnya sudah belasan, 12 atau 13. Ya, dari 3.000 Pak yang meninggal cuma 12 atau 13. Mereka yang meninggal sudah ratusan. Tapi Khalid realistis, ini tidak mungkin kita maju terus, pasti kalah juga. Gitu ya, jumlah mereka terlalu banyak. Sehingga Khalid ini berijtihad, ya, mengambil satu sikap keputusan. Bagaimana agar namanya perang itu kan kuat-kuatan mental. Ya, mereka itu jumlah banyak, tapi orang turun ke medan perang bukan karena Allah, pasti hatinya itu dipenuhi dengan rasa takut. Seperti Yahudi, banyak betul. Tapi turun ke medan perang pasti dipenuhi dengan rasa takut. Kenapa? Karena mereka sudah cinta dengan dunia, tidak mau meninggalkan dunia. Makanya ada berita yang ditutupi oleh media-media Israel, tapi ya kebuka juga betapa banyak tentara yang pernah dikirim ke Gaza itu sekarang mengalami masalah kejiwaan. Banyak sekali. Ya, karena tidak mudah Pak turun di medan perang itu nggak mudah. Ya. Maka Khalid bin Walid pada malam hari itu ya menggerakkan kuda-kuda kaum muslimin sehingga debu itu berterbangan. Karena daerah Mu'tah itu daerah yang datar Pak, tidak ada pegunungan. Dan bangsa Arab sudah terbiasa dengan peperangan di daerah datar, di padang pasir. Ya, jadi Khalid bin Walid itu menggerak-gerakkan kuda kaum muslimin supaya debu bertebangan, supaya apa? Menggetarkan mental mereka, supaya musuh mengira bahwa pasukan kaum muslimin sudah datang di malam hari. Gitu ya. Lalu langkah yang beliau ambil berikutnya adalah merubah posisi. Pasukan yang tadi di belakang menjadi di depan, yang depan menjadi belakang, sayap kiri menjadi sayap kanan menjadi sayap kiri. Tujuannya apa? Untuk menipu. Ya, ketika nanti berhadapan, ya kan? Nah, pasukan Romawi mengira, oh ini kok orang baru nih bukan yang kemarin. Berarti pasukan memang sudah datang tadi malam. Ya, tujuannya seperti itu untuk menggentarkan musuh. Dan besok paginya hal itu dilakukan oleh Khalid ibn Walid. Ya, dengan rencana mereka menyerang tapi juga sambil mundur. Gitu ya, menyerang sambil mundur. Ya, dengan tipu daya seperti itu harapannya bahwa mereka mengira kalau mereka ikut maju, kaum muslimin kan mundur, berarti mereka maju, mereka itu akan masuk ke dalam perangkap. Ya kan? Prediksinya seperti itu, prediksi Khalid bin Walid. Dan memang betul mereka maju sambil mundur sampai akhirnya mundur dan mereka kembali ke Madinah dan tidak dikejar. Karena pasukan Romawi pada saat itu mengira kalau mereka kejar, mereka akan masuk ke dalam perangkap gitu ya. Dan selesailah perang Mu'tah sampai saat itu. Dan mereka kembali dalam keadaan mulia, tidak terhina. Ya, tidak dihinakan dan tidak dianggap kabur dari medan perang. Ya, karena mereka menghadapi musuh ya dengan taktik mundur itu juga untuk maslahat. Ya, karena mundur di bawah komando. Ya kan? Mundur di bawah komando pemimpin pada saat itu. Dan kalau mundur di bawah komando itu bagian dari taktik. Yang tidak boleh dalam peperangan yang termasuk dosa besar at-tawalli yaumaz zahaf. Termasuk dosa besar adalah lari dari medan perang, itu adalah lari yang sendiri, Pak. Tidak di bawah komando. Ya, lari untuk menyelamatkan dirinya sendiri, untuk maslahat pribadinya, itu yang tidak boleh. Hadirin yang dimuliakan Allah, kurang lebih begitulah terjadi perang Mu'tah yang begitu dahsyat ya. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari bagaimana kisah Khalid bin Walid yang begitu cerdas dalam peperangan, juga Abdullah Rawahah yang begitu semangat untuk menjemput mati syahid Ja'far bin Abi Thalib, ya, juga Zaid bin Harithah, sampai Rasulullah setelah peperangan mengatakan sesungguhnya Zaid sudah meninggal. Ini kan tidak mudah bagi Rasulullah karena ini sahabat-sahabat kesayangan Rasulullah. Sahabat-sahabat kesayangan Rasulullah. Zaid telah meninggal, Ja'far telah meninggal, lalu siapa satu lagi, Abdullah bin Rawahah telah meninggal. Dan pada saat ini mereka tidak ingin kembali kepada saya, begitu ya. Saat ini mereka tidak senang kalau harus kembali kepada saya pun tidak senang kalau mereka harus kembali kepada saya. Maksudnya apa? Mereka sudah di surga, sudah mendapatkan tempat yang lebih baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, itu kurang lebih terkait dengan perang Mu'tah ya.
insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kepada kisah tentang Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Saya kembalikan ke pembawa acara kalau ada pertanyaan. Baik, selanjutnya sesi tanya jawab. Kami silakan kepada jamaah yang ingin bertanya. Assalamualaikum. Belum ada. Bagian dari Syam di bawah kekuasaan Romawi. Kalau Mekah itu pertanyaan masyarakat atau kebijakan suasana kotanya, atau sudah berganti nama? Ya. Dari karena sebetulnya nama sejarah benar Mekah itu disebut saat ini di dalam dunia nilai historis yang bagus. Kemudian yang kedua, saya perlu informasi dari orang satu ya, bahwa semasa Rasulullah itu beliau menghadapi peperangan itu dari 80 peperangan. Maka yang kita kenalkan tidak banyak, beberapa. Nah, artinya pada Rasulullah itu di Madinah itu di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, 23 tahun. Artinya per tahun ada berapa perang? Luar biasa dasarnya. Ada peperangan yang langsung dipimpin oleh Rasulullah, ada yang tadi misalnya tadi diserahkan pada sahabat. Nah, salah satu hikmahnya dengan orang yang masyarakat itu, kalau aset Rasulullah, kata Rasulullah itu salah satu sumbernya dari gurima atau kayu. Baik. Baik. Jadi sumber kekayaan Rasulullah itu dalam dari Rasulullah berkaitan dari Rasulullah termasuk orang-orang miskin, orang kaya. Jadi ketika sudah sebagai Rasul, sumber kaya Rasulullah itu salah satunya dari katanya di Khadijah. Ya. Memang beliau dikenal sebagai seorang bangsawan, pemuda biasa. Kemudian benar-benar juga sudah kaya itu dengan hadiah. Hadiah dari sahabat, hadiah lain. Yang sumbernya halal. Yang ketiga itu dari ghanimah dan fai. Kaya Rasulullah sumbernya itu. Kalau 80 kali peperangan dan mayoritas dimenangkan oleh Muslim, artinya banyak banget itu. Bagaimana bisa dirasakan Rasulullah? Karena kelima dari bagaimana tidak sekali Rasulullah. Iya. Kita bisa mengkalkulasi berapa sebenarnya harga yang dimiliki oleh Rasulullah. Iya. Kalau harga yang dimiliki oleh para sahabat, kayak Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan para hartawan konglomerat. Kalau saya searching di Google, itu triliunan. Iya, betul. Luar biasa. Ya, Abdurrahman bin Auf itu kalau nggak salah ada yang ditulis sampai 80 triliun. Kalau di konversi, dikurskan sekarang. Ya, kemudian yang kedua ya ketiga, tentang masuk Islamnya oleh keluarga. Kan beliau masuk Islam tahun 8 Ketika awal baru 3 bulan. Baru 3 bulan. Nah,
Nah, sebelum masuk Islam itu sudah berapa kali ada data peperangan yang dipimpin oleh Khalid ketika dia masih Kafir. belum Islam. Salah satunya kan perang Uhud ya. Perang Uhud. Ya Muslim juga kalau Muslim kalah ya. Ya, betul. Artinya kalau bin Walid masuk Islam sebelum Fatu Makkah. Sebelum Fatu Makkah. Nah, sebelum Fatu Makkah. Tapi dia masuk Islam melalui tokoh-tokoh Quraisy Arabnya seperti Abu Sufyan. Muawiyah Ya. dan lain sebagainya. Apakah tidak ada pertentangan yang luar biasa oleh mereka-mereka itu? Ya, ya. Atas pemimpinnya. Ya, baik. Masih Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang kota Mu'tah di Yordan, sampai sekarang masih ada, Pak. Bahkan ada kampus yang cukup populer dan ada sebagian mahasiswa Indonesia di sana, namanya Jami'atu Mu'tah, Mu'tah University. Universitas Mu'tah. Ada sampai sekarang. Hah? Kotanya, saya kalau pribadi belum pernah ke sana. Cuman ketika ada kampus di sebuah kota, kan biasanya kota itu cukup hidup gitu ya. Ada kampus di jalan. Itu yang pertama. Jadi sampai sekarang masih ada kota itu, masih ada dengan nama Mu'tah. Jadi belum berganti nama. Iya. Yang kedua terkait dengan kekayaan Rasulullah. Betul, ghanimah itu 1/5-nya untuk Rasulullah, artinya 20% untuk Rasulullah. Tapi jadi Rasulullah itu pedagang, lalu menikah dengan Khadijah, ya kan? Karena memang awalnya kan mengelola ya dagangannya Khadijah. Khadijah mendapatkan kejujuran di Rasulullah, akhirnya menikah dan seterusnya. Tapi setelah Rasulullah menjadi nabi tidak lagi berdagang, berhenti. Setelah Khadijah meninggal tidak lagi support dari Khadijah. Ya kan? Setelah itu hijrah ke Madinah. Harta beliau seperti yang Bapak sampaikan tadi dari hadiah-hadiah dan juga dari ghanimah. Tapi ghanimah yang dikumpulkan Rasulullah itu tidak dinikmati oleh Rasulullah sendiri. Banyak betul hartanya, tapi kebanyakan dibagi-bagi. Makanya rumah Rasulullah itu sampai akhir hayat beliau itu sederhana sekali. Ya kan? Rumah beliau dan rumah istri-istrinya cuma petak begitu aja kecil. Kalau kita pergi ke Madinah ke museum Rasulullah itu kan ada sketsa, apa bahasanya sketsa rumah Rasulullah itu kan sederhana sekali. Cuman kotak kecil yang ukuran kurang lebih 3x4 atau 4x5 meter saja itu rumahnya. Itu dibagi menjadi 2 ruangan, yang satu kamar, yang satu ya ruang depan lah, mungkin ibarat ruang terima tamu gitu. Isinya juga sangat sederhana, cuman ada kasur yang bukan kasur yang mewah ya. Artinya dan rumah-rumah istri yang lain juga begitu, sama. Artinya memang tidak hidup beliau tidak diliputi dengan kemewahan. Karena memang beliau ketika diminta, beliau akan beri. Yang disebutkan dalam hadis, tidaklah Rasulullah diminta kecuali akan memberi. Masu'ila Rasulullah faqala la. Tidaklah Rasulullah diminta lalu Rasulullah mengatakan tidak. Rasulullah selalu mengatakan iya. Ya, pernah para sahabat datang sampai Rasulullah memberikan semua yang beliau punya, hatta nafida ma indah, sampai semua isi sampai semua yang dimiliki Rasulullah itu nggak ada lagi, hilang udah dimintain oleh para sahabat ya. Sampai Rasulullah pernah pakai baju lusuh ya, akhirnya ada seorang wanita kesian melihat Rasulullah pakai baju lusuh, dikasih baju baru gitu kan, baru dipakai, ada sahabat datang minta langsung dikasih. Sampai wanita itu mengatakan, celaka kamu, saya ini ngasih supaya Rasulullah punya pakai baju baru. Kamu memanfaatkan Rasulullah. Kamu tahu bahwa Rasulullah kalau diminta itu pasti ngasih. Kamu minta itu baju dari Rasulullah. Kata orang ini saya berharap itu menjadi kafan saya. Karena baju itu sudah kena tubuhnya Rasulullah dan keringatnya Rasulullah. Ya. Jadi, ya betul, ghanimah itu 1/5 untuk Rasulullah. Tapi tidak beliau nikmati. Beliau bagi-bagi. Ya, dan beliau, ya sekedarnya beliau nikmati hanya untuk kebutuhan. Makanya sampai Rasulullah wafat masih punya utang. Harusnya kan kalau beliau nikmati, ngapain minjem-minjem? Utangnya sama orang Yahudi lagi. Ya kan? Yahudi. Baju perangnya itu yang dijadikan jaminan. Digadai baju perangnya untuk minjem. Minjemnya bukan minjem duit lagi, minjem gandum buat makan istri-istrinya. Ya kan, begitu sederhana. Karena memang Rasulullah milih untuk hidup miskin. Kalau milih untuk hidup kaya bisa.
Ya kan? Maka doa Rasulullah di antara doa beliau yang apa namanya? Yang populer, ya walaupun sebagian ulama mengatakan riwayat ini dhaif, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurni ma'a zumratil masakin. Dan kumpulkan aku di akhirat bersama orang-orang miskin. Kata para ulama, ini doa Rasulullah yang tidak diikuti oleh umatnya. Doa Rasulullah kan banyak, Pak. Kebanyakan kita ikuti kan doa beliau. Doa ini nggak dibaca oleh umatnya. Siapa yang mau miskin di antara kita kan? Ya, jadi itu yang kedua, Pak. Yang ketiga tadi Khalid bin Walid ketika masuk Islam tentu dapat pertentangan. Pastinya dapat pertentangan. Umar bin Khattab masuk Islam pasti dapat pertentangan. Tapi kan ketika dia hijrah ke Madinah, ya sudah masuk ke negeri Madinah, ya aman di sana. Ya, nanti mungkin kapan kita bahas tentang kisah masuk Islamnya Khalid bin Walid ya. Ya. Mungkin itu, Pak. Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. Perang itu kan sebetulnya karena ada musuhnya. Iya. Musuh berperang. Nah, musuh sekarang ini kan jadi bingung gitu ya. Mungkin saudara bisa menjalin hubungan diplomatik itu tidak musuh ya. Kan? Tapi sedang lebih banyak musuh dan seperti orang Timur Tengah itu kan berperang. Sama nah, sudah musuhnya. Nah, cuma musuh ini ternyata sudah menakal. Sudah apa? Menakal. Kehendak Allah. Jadi waktu ada hubungan itu katakan bahwa antara Bunuh. Ya. Iya. Kalau pertanyaannya tadi musuh dalam selimut, di zaman Rasulullah juga ada orang-orang munafik, Pak, musuh dalam selimut. Ya kan? Orang Arab saling berperang satu sama lain, mana Pak yang berperang? Kalau ada peperangan di Arab, itu di belakangnya Amerika. Sebelum Amerika masuk ke Arab, aman Arab. Ya kan? Ya. Ya sekarang Arab emang perang sama siapa? Irak hancur, di belakangnya Amerika. Betul ada kelompok-kelompok yang saling memerangi, tapi itu kan kaki tangannya mereka itu yang dipakai itu. Ya Libya hancur, tapi di belakangnya siapa? Barat. Ya tujuannya ujung-ujungnya minyak juga. Ya ujung-ujungnya minyak, ya ujung-ujungnya minyak. Ya sebelum datangnya Amerika, Irak negara yang kaya luar biasa makmur. Sebelum datangnya Amerika ke Libya, Libya negara luar biasa sangat makmur. Saya punya teman orang Irak, sekelas saya dan dekat. Waktu di Madinah, dia cerita di zaman siapa namanya pemimpinnya? Saddam Hussein. Itu Irak kan mata uangnya apa? Dinar Irak ya, apa dirham? Itu kan tinggi. Satu. Yang kedua, setiap bulan ada perwakilan kalau zaman kita, kalau sekarang kalau di kita di Indonesia mungkin namanya kelurahan. Perwakilan kelurahan datang ke rumah warga bagiin apa? Kebutuhan pokok dalam kardus. Isinya gandum, isinya tepung, gula, telur, ayam, itu setiap bulan dikasih. Libya, saya punya teman-teman orang Libya banyak. Teman saya sendiri yang belajar Libya banyak. Di zaman Muammar Gaddafi, ya sebelum tahun 2010, itu cerita Libya negara yang sangat makmur juga sama kayak Arab Saudi sekarang lah, ya kan? Yang dapat subsidi dari pemerintah luar biasa segala macam. Ya, kenapa Libya diserang? Karena Muammar Gaddafi punya ide untuk tidak lagi menggunakan dolar dalam transaksi minyak. Dia akan membuat mata uang Afrika itu. Seperti Eropa punya mata uang euro, ini Afrika disatukan dengan satu mata uang. Dolar nggak lagi dipakai, nggak senang Amerika, ya diserang juga. Jadi ya begitulah. Intinya di dunia ini ada orang-orang tamak, rakus yang ingin menguasai segalanya dengan berbagai macam cara, gitu ya. Kalau terjadi permusuhan, itu memang sunnatullah demikian. Malaikat kan juga bertanya, ya kan? Ketika inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya kan? Allah mengatakan saya akan membuat khalifah di bumi, maksudnya manusia. Maka malaikat bertanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima?
apakah engkau akan menciptakan orang manusia makhluk-makhluk yang melakukan kerusakan di bumi dan menumpahkan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami para malaikat di sisimu mensucikan engkau, beribadah kepada engkau ya Allah. Kata Allah apa? Gimana? Wa nuqaddisu lak. Itu wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Itu menjadi rahasia Allah sudah. Ya udah. Tapi Allah setelah itu kan memberi petunjuknya, memberi hidayahnya melalui para rasul, para nabi gitu ya. Terakhir Nabi Muhammad, sehingga kita manusia punya pedoman ya yang harus kita ikuti, Al-Qur'an kalau sekarang. Itu Pak. Cukup ya? Baik, cukup ya untuk bacaannya karena sudah mulai pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم أمتنا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.